Oke, selamat siang teman-teman. Jadi yang masih penasaran dengan estimasi biaya servis atau mungkin biaya servis biaya perbaikan kendaraan, silahkan nanti komen aja di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. Oke, sama seperti biasanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Suyuti Fakih yang sudah servis untuk kendaraan Daihatsu All New Terios-nya. Kebetulan kendaraan All New Terios ini diproduksi bulan 11 2019. Oke, gak apa-apa agak telat dikit, tapi ini harganya masih update gitu ya kan. Oke, untuk servis 10.000 km sampai 50.000 km dengan batasan waktu 3 tahun, itu jasa servisnya masih gratis. Jadi mulai dari tune up, kemudian ada juga pengecekan rem, terus kemudian ada juga pengecekan kaki-kaki, ya kan? Itu masih free. Jadi di sini, oke, di sini ada 3 item ya teman-teman ya. Tune up, kemudian pengecekan rem, sama pengecekan kaki-kaki atau understyle. Gitu teman-teman. Oke. Kita cek dulu yang di sebelah sini. Jasa servisnya berapa sih? Kok bisa gratis gitu? Nah, ini teman-teman. 1.059.000 itu adalah biaya dari ketiga pekerjaan tadi. Oke, 1.059.000 mahal banget iya. Tapi pada saat nanti sudah di servis 60.000 di mana jasanya sudah tidak gratis lagi, itu tinggal sekitar 650-an ribu teman-teman gitu. Jadi ada subsidi gitu dari Daihatsu. Jadi enggak sampai ya teman-teman, enggak sampai 1 juta gitu, enggak, jasanya saja enggak sampai. Oke. Kemudian kita lanjut, di sini ada penggantian oli kompresor per 10.000 km. Itu adalah oli kompresornya AC ya teman-teman ya. Banyak yang tanya juga, kenapa oli kompresornya perlu diganti padahal nggak ada kendala AC, misalnya AC-nya masih dingin-dingin aja, fine-fine aja gitu. Oke, penggantian oli kompresor ini ditujukan untuk tentunya adalah mengganti oli kompresor AC-nya. Fungsionalnya adalah pada saat kita ngidupin AC, pasti freonnya kan berputar ya teman-teman ya. Nah, freon yang berputar itu tadi pasti tidak lain tidak bukan pasti ada yang menggerakkan, yaitu kompresor. Ya kan, memberikan tekanan pada freonnya berputar, tapi sesuai dengan suhu yang dibutuhkan oleh pengemudi. Nah, kalau kita udah bahas tentang oli, setiap oli itu pasti punya umur teman-teman. Untuk oli kompresor ini sendiri, kita lebih memberikan toleransi ke 10.000 km atau 12 bulan. Jadi 10.000 km atau 12 bulan gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi pada saat kendaraan tersebut, misal kendaraan jarang dipakai, kilometernya masih 2.500 misalnya, tapi sudah 1 tahun, tetap sudah waktunya untuk melakukan penggantian oli kompresor, karena oli itu punya selain indikator kilometer dalam penggantian, ada juga indikator bulannya. Oke. Kemudian di sini ada spuring. Spuring itu untuk penataan sudut roda depan. Yang paling sering yang ditata adalah sudut namanya TOE. Seperti apa itu maksudnya? Di sini. Misal di sini ada kendaraan, di sini ada roda depan kiri, depan kanan gitu ya, belakang kiri, belakang kanan. Untuk yang roda depannya itu biasanya dia seperti ini teman-teman. Nah, jadi dia lebih, kalau bahasa Jawanya mingkop ya. Jadi dia lebih ini sudutnya lebih seperti ini. Gitu ya. Nah, ini ada sudutnya. Dia harusnya 0 derajat 0 menit. 0 derajat 0 menit, 1 atas itu bacanya menit. Oke, nggak boleh ada toleransi, tapi bolehlah misalnya kita toleransi 0 derajat 3 menit, itu masih boleh. Kalau di luar itu disarankan untuk melakukan spuring, karena nanti dampaknya adalah seperti setirnya tidak stabil atau miring, terus kemudian ban nanti dia akan makan sebelah gitu kan ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada balance 4 roda. Jadi kalau misalnya kita lihat ada velg, ada ban.
pasti di velg ini ada kayak tempelan timah-timah gitu ya teman-teman ya. Nah itu adalah timah balance. Jadi jangan sampai nih misalnya ada roda bulat ya teman-teman ya, ini ada porosnya ya kan. Misalnya kita gantung si roda ini, roda itu istilah dari velg dan ban. Nah ini namanya roda, kita sepakati dulu ya. Oke. Nah misalnya ada roda di sini, ada tengah, ditaruh di porosnya gitu. Nggak boleh teman-teman, misalnya ini atas, ini bawah, ini kiri, ini kanan, kita sepakati seperti itu. Begitu ditaruh di poros dan memang dia ada lahernya, nah kemudian misalnya yang sini dia lebih berat, akhirnya dia kan muter ya ke sini ya. Nah sehingga dia di sini jadi posisinya di sini karena lebih berat gitu kan ya. Itu nggak boleh teman-teman. Jadi benar-benar harus balance. Kalau misalnya ditaruh seperti ini, ya dia seperti ini. Kalau ditaruh seperti ini, misalnya ini diputar 180 derajat, ya udah dia diam. Dia nggak mungkin dia muter lagi untuk menyeimbangkan roda, itu nggak boleh. Karena yang terjadi adalah biasanya di kecepatan 70 sampai 80 km per jam itu seperti kalau kita lewatin putusan jalan tol, gudeg gitu. Tapi pada saat kita kurangi kecepatan mungkin di 60 km per jam ke bawah, itu getaran atau keluhan itu tadi, kendala itu tadi hilang, sama sekali hilang. Itu berarti kendaraannya bukan benjol bannya, tapi perlu balancing untuk rodanya itu tadi. Filter oli kita ganti, spare part yang lain masih belum. Oli mesin, nah Shell 10W30 untuk kendaraan Terios bisa dilihat di buku pedoman servis ya teman-teman ya. Itu 10W30 boleh, 5W30 boleh, 0W20 boleh. Cuman di buku servis tertulis oli yang preferred atau direkomendasikan adalah yang 0W20. Kalau yang lain enggak. Ini kebetulan pas mungkin stoknya habis biasanya gitu. Oke. Di sini ganti oli pakai Shell, kemudian cek saat gigi 4 100 ada suara mesin yang suara mesinnya gereng. Ternyata hasil pengecekan semuanya normal sih teman-teman. Cuman untuk setir yang tidak stabil ini diperlukan untuk spring balancing. Oke, kita lanjut untuk oli mesinnya. Di sini mungkin harganya masih sekitar 127 teman-teman. Karena sekarang ini harganya 140 saat ini ya. Gasket baut oli 7.500 teman-teman. Oke. Kemudian pakai yang di sini. Lanjutnya soalnya ada di sini teman-teman. Nah, di sini ada pembersih injektor, di sini air fogging. Jadi kalau di dealer resmi terutama Daihatsu itu untuk foggingnya 220, sekarang juga sama. Oke, pembersih injektor 150. Jadi totalnya kurang lebih teman-teman, totalnya di sini 2.500.000 ya kan, 2.500.000 dikurangi 1.059.000, anggap aja 1 juta. Jadi keluarnya biaya yang butuhkan untuk servis 10.000 km sesuai dengan item yang saya sebutkan tadi. Keluhan juga ada, yaitu terkait dengan setir ya kan, berarti 1.500.000-an itu untuk kendaraan all new Terios 2019 km 10.000. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe dulu biar semakin semangat untuk bikin konten-konten yang mengandung unsur ilmu seperti ini ya teman-teman ya. Terus kemudian saya juga berpesan ke teman-teman lebih bijaklah dalam melakukan servis kendaraan, karena kendaraan ini kan pada saat jalan kan juga membawa penumpang ya teman-teman ya. Dan penumpangnya ini bukan barang loh, pasti minimal walaupun pickup itu pasti ada sopirnya ya kan. Jadi terutama pada saat musim hujan seperti ini, kaki-kaki itu wajib untuk diperiksakan ke dealer resmi supaya tidak terjadi hal-hal yang mengganggu faktor safety ya teman-teman, atau keamanan. Oke, sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, kalau teman-teman yang baru lihat atau baru mampir channel ini, jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan like-nya, jempolnya, karena itu nanti akan membantu saya pribadi untuk lebih bersemangat lagi untuk bikin konten-konten seperti ini. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Salam ilmu yang bermanfaat. Selamat sore.